Berawal dari kesuksesan menulis biografi Krisdayanti pada tahun 2003, Albertine Endah atau yang akrab disapa AE terjun menjadi seorang penulis biografi. Perempuan kelahiran Bandung ini sukses mengangkat berbagai kisah perjalanan hidup pesohor tanah air. Seperti almarhum Chrisye, penyanyi senior Titik Puspa, hingga istri Presiden Indonesia ke-6 Ani Yudhoyono. Kini Albertine Endah menghadirkan buku terbarunya Satu Lentera Seribu Cahaya. Buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang mahasiswi bernama Apri Angeline yang gagal kuliah di Fakultas Kedokteran, lalu sukses merintis bisnis belanja online. Melalui buku Satu Lentera Seribu Cahaya, Albertine yang telah menulis lebih dari 40 buku biografi ingin merangkul anak muda Indonesia agar berani meraih impian. Seperti apa kisah Apri Angeline selengkapnya? Simak ceritanya di Indonesia Morning Show. Yes, di studio telah hadir Apri Angeline and Mbak Albertine Endah alias Mbak AE. Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning girls. Cerah nih kok pagi Yes, hari ini. kan tadi terkait tentang bagi-bagi buku. Tapi sebelum bagi-bagi buku, kita kasih pertanyaan dulu buat mereka nih. Bagaimana perkenalan Mbak AE ini dengan Apri Angeline? Aduh, itu natural banget ya. Yes. Jadi saya kan sibuk lah bikin buku biografi tokoh-tokoh itu ya. Tapi semenjak saya bikin buku Mimpi Sejuta Dolar, Mary Riana, itu kemudian saya juga terinspirasi untuk, hey, kalau nulis biografi itu sebaiknya jangan tokoh yang udah jadi, yang kita udah tahu, udah senior, udah terkenal. Saya justru tertarik menulis anak-anak muda. Satu kalangan yang sebetulnya energinya tuh lagi menggelegak gitu ya. Dan mereka tuh punya letupan kegalauan yang luar biasa. Semenjak Mimpi Sejuta Dolar, apalagi itu cukup sukses ya di pasaran waktu itu, saya pikir saya akan menulis anak-anak muda Indonesia lain setiap tahun satu orang. Satu orang? Kemudian saya menulis ada Eloy dan akhirnya saya ketemulah dengan Apri. Nah, ihwal perkenalannya sebetulnya karena email ya, chat dia tanya soal anjing dan kemudian cerita banyak, cerita banyak dan saya tahu bahwa dia seorang mahasiswi kedokteran yang sangat tersiksa karena orang tuanya sangat bangga dia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas besar di Jogja, Universitas Negeri di mana adalah persaingannya sangat berat. Tapi orang tuanya tidak tahu bahwa dia sebetulnya sangat menderita mengikuti kuliah itu karena tidak ingin jadi dokter. Menginjeksi aja takut. Nah, dari situ kemudian dia melewati kehidupan yang sangat berat ya Angel ya, bahkan betul-betul gelap karena takut sekali dengan apa yang dia lakukan. Tapi kemudian dia berhasil memanggil spirit positif untuk oke deh kalau saya gagal di kuliah, saya akan ciptakan satu kesuksesan baru. Itulah yang kemudian saya capture gitu untuk buku itu. Bagaimana seorang anak muda yang orang bilang belum matang, tapi dia berhasil menemukan satu jalan keluar untuk bisa berdamai dengan keadaan tanpa merugikan dirinya dan juga tidak menyedihkan orang tuanya. Nah itu nilai itu yang saya angkat. Berdamai dengan keadaan itu kata kuncinya di situ ya. Nah tentunya sekarang ini menjadi bisnis ya, nggak jadi dokter tapi menjadi business woman. Jadi business woman ya kan sis, tapi ini sis yang menguntungkan sekali ya kan, ratusan juta bisa didapat sekaligus. Tolong diceritakan di pengalaman hidup pergolakan batin selama kuliah kita bisa jadi sukses lah. Kuliah ya waktu itu memang karena keinginan saya beda.